Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang berbahagia ini. Kita dihimpun oleh Allah di bulan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan majelis kita semua ini tetap memberikan kepada kita semua keutamaan bermajelis ilmu meskipun kita hanya bisa bermajelis secara daring, secara online. Mudah-mudahan setiap langkah kita tetap merupakan hal yang akan memudahkan kita menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah. Wa hafatsumul malaikah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Tauhid adalah kunci dari keselamatan manusia di dunia dan terlebih kelak di akhirat ketika kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah hal terpenting yang menjadi concern para nabi, para rasul, dan orang-orang beriman sejak awal zaman sampai akhir zaman. Maka tauhid adalah hal terpenting pula yang menjadi hal yang harus kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak kita, sebab itu adalah intinya inti untuk menjadi seorang mukmin, intinya inti untuk menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat dari seluruh amal perbuatan kita sebagai manusia, amal soleh, amal ketaatan, gitu ya, itu akan dinilai dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Tanpa tauhid maka menjadi batal semua amal, semua perbuatan, gitu ya, yang kemudian seharusnya kita mendapatkan balasannya di sisi Allah kelak. Kita mendapatkan rewardnya di yaumil jaza, gitu ya. Dan tentu dengan demikian tauhid adalah sebuah harga mati bagi kita seorang mukmin dan muslim untuk memahaminya. Sungguhnya tauhid pula adalah pengajaran yang mula-mula perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Karena tauhid adalah pelajaran yang sederhana. Tauhid adalah pemahaman yang tidak rumit. Tauhid sesuai dengan fitrah yang ada, fitrah yang ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada disayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Dan fitrah ini menurut para ulama adalah tauhid. Semua anak ini dilahirkan di atas tauhid. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya yang akan menanggung, yang akan dimintai pertanggungjawaban terkait kenapa dia bisa menjadi seorang Yahudi, kenapa dia bisa menjadi seorang Nasrani, kenapa dia bisa menjadi seorang Majusi. Jadi kalau kita kemudian merujuk kepada hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kata yusallimanihi,
maka bapak ibunya yang akan mengislamkannya. Sebab memang Islam itulah fitrah. Fitrah itu tauhid. Di dalam mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mendidikkan tauhid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus percaya diri, kita harus yakin bahwa dia mudah. Kenapa mudah? Karena dia sesuai dengan fitrah. Karena semua anak lahir di atas fitrah, fitrahnya adalah tauhid, maka kita sebenarnya bukan menanamkan tauhid itu kepada mereka dari ruang kosong atau kepada sebuah ruang kosong, bukan. Tetapi kita hanya memantik tauhid yang sudah tertanam dalam diri bayi yang dilahirkan untuk kemudian terjaga dari pengaruh-pengaruh yang negatif, yang merusaknya, pemahaman-pemahaman yang mengacaukannya gitu ya. Kemudian untuk tumbuh, berakar, tumbuh dan mekar di dalam diri anak kita, kelak menjadi berbatang kokoh berupa amal ibadah dan berbuah manis berupa akhlak mulia. Jadi itu yang kemudian harus kita fahami di dalam semesta pembelajaran fikih untuk anak-anak kita. Bahwa bukan kita yang akan menanamkan tauhid itu, sebab tauhid itu pada intinya berupa fitrah yang sudah tertanam dalam diri anak. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, maka goals kita bukan cuma agar mereka memahami bahwa tiada ilah selain Allah, tetapi goalsnya agar tauhid itu seperti sebuah biji yang berakar, kemudian tumbuh tinggi tegak menjulang seperti batang yang menggapai langit, lalu kemudian dia berbuah, buah yang manis, buah yang lembut, buah yang harum. Jadi kita tidak bisa memilah sebenarnya atau memisahkan tauhid akidah kita dari konsekuensinya yang berupa ibadah kepada Allah dan buahnya yang berupa akhlak mulia. Itu sebenarnya satu kesatuan. Sebab Allah memberitakan di suratul Ibrahim ayat ke-24 dan 25, Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ini kan holistik. Jadi tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimatun thayyibah, tentang kalimat yang baik, iman yang baik, kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang baik, asluha sabitun, akarnya teguh menghunjam, wa far'uha fis sama', cabang-cabangnya tinggi menjulang menggapai langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Jadi ketika kita berbicara tentang tauhid, tentang akidah, itu artinya goals kita bukan sekedar sebuah pemahaman. Goals kita bukan sekedar sebuah pengertian atau ilmu secara kognitif, akan tetapi bagaimana tauhid yang ada di dalam diri anak-anak kita itu, yang telah ditanamkan oleh Allah sebagai fitrahnya itu, kemudian berakar, tumbuh, mekar, dan berbuah. Seperti yang diamanahkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25 ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contoh yang lebih baik di dalam cara kita untuk merawat fitrah anak, untuk menjadikannya berakar, tumbuh dan mekar, tertanam tauhidnya secara benar, lalu dia difahami, dimengerti dan dilaksanakan konsekuensinya oleh anak-anak kita tadi. Contoh terbaiknya tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kita akan melihat nanti pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa contoh bagaimana beliau kemudian berbicara dengan anak-anak yang masih kecil, kemudian beliau menanamkan berbagai nilai yang mendukung fitrah tauhid yang ada pada anak-anak tersebut, yang membangkitkan dan menguatkan fitrah tauhid yang ada pada anak-anak tersebut. Akan tetapi tentu pemodelan dari
kurikulum yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita berupa tauhid dan segala konsekuensinya itu sangat lengkap kita dapatkan panduannya di dalam Al-Quranul Karim, tentu di sebuah surah yang bercerita tentang seorang ayah teladan, yaitu Luqman alaihissalam. Bagaimana Luqman yang kemudian disebutkan oleh Allah sebagai Al-Hakim yang penuh hikmah, ini memberikan satu contoh tentang bagaimana menyampaikan kepada anak-anaknya tentang tauhid dan segala konsekuensinya dengan sistematis, dengan sangat kokoh. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah mengatakan tentang Luqman, dan benar-benar sungguh-sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah itu kita menerjemahkannya sebagai kebijaksanaan. Kalau Sayyidina Umar ibn Khattab menyebut hikmah itu bukan hanya membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang terpuji, mana yang tercela. Tetapi hikmah itu sampai pada level membedakan mana yang baik dengan mana yang lebih baik, mana yang buruk dan mana yang lebih buruk. Sebab manusia kadang-kadang dihadapkan pada pilihan yang tidak hitam putih, tidak hanya baik dan buruk atau hak dan batil, tetapi dihadapkan pada pilihan yang orang berhikmah atau al-hakim, orang yang bijaksana itu yang mampu memilah bukan cuma yang baik dari yang buruk, tetapi yang lebih baik dari yang sekedar baik. Bukan hanya menghindari yang buruk, tetapi dia mengenali mana hal yang lebih buruk, yang lebih layak untuk dihindari. Ini adalah al-hikmah menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hikmah itu kebijaksanaan. Kenapa disebut bijaksana? Karena dia cuma, kalau orang sekedar tahu, ya tahu ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini apa, terpuji, ini tercela, itu orang yang mengetahui gitu ya. Tetapi orang yang berhikmah adalah dia bahkan bisa sampai pada mengetahui yang lebih baik daripada yang sekedar baik, dan mengetahui yang lebih buruk dari yang buruk. Itulah hikmah. Anishkur lillah, dan luar biasanya yang dianugerahkan kepada seorang Luqman adalah hikmah berupa hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menganugerahkan nikmat kepada kita. Dia tidak minta kita membayar nikmat tersebut. Dia tidak meminta kita bahkan untuk menghitung nikmat tersebut. Jadi jangankan membayar, menghitung saja tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah menghinggakannya. Jadi jangankan membalas nikmat yang dianugerahkan Allah, kita ini menghitung saja tidak mampu. Maka tugas kita adalah mensyukuri. Dan itulah hikmah yang diberikan kepada Luqman berupa rasa syukur kepada Allah. Karena dengan rasa syukur kepada Allah tersebut, dia telah mendapatkan nikmat yang lebih tinggi dari nikmat yang disyukuri. Ini kata-kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Mampu bersyukur adalah nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri, gitu ya. Kalau orang itu mampu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan kepadanya, maka dia telah mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada sekedar nikmat yang disyukurinya itu. Jadi kalau orang mensyukuri nikmat, ada dua yang dijanjikan Allah. Satu, nikmat itu akan dijaga untuk terus berada pada dirinya, luzum. Yang kedua adalah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama luzumun nikmah, yang kedua adalah ziyadatun nikmah. Orang kalau bersyukur kepada Allah,
nikmatnya akan dijaga, dan orang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Ini janji Allah. Dalam surah Ibrahim, ayat ke-6, ketika wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingat, Allah pernah mengumumkan bahwa barang siapa mensyukuri nikmat, maka baginya akan ditambah nikmat itu, dan barang siapa ingkar, kufur kepada nikmat Allah, tentu azab Allah sangat pedih. Nah, ini anugerah kepada Luqman adalah kepekaan untuk mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang ada orang itu tidak peka terhadap nikmat Allah sehingga dia kesulitan bersyukur. Maknanya tidak peka, dia tidak merasa bahwa itu nikmat Allah. Padahal itu betul-betul nikmat Allah. Mungkin karena kita mendapatkannya setiap waktu, setiap saat, tanpa membayar, tanpa keluar sesuatu, ikhtiar gitu ya. Maka dianggap seakan-akan itu adalah hak, padahal itu adalah nikmat dari Allah. Gitu ya. Ya, udara yang cukup untuk bernafas gitu ya, air minum, ya, tubuh yang sehat gitu ya, waktu luang yang diberikan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dua nikmat yang manusia banyak dilalaikan olehnya adalah kesehatan dan waktu luang. Karena tidak merasa itu sebuah nikmat dari Allah yang patut untuk disyukuri. Padahal dia betul-betul nikmat dari Allah yang patut untuk disyukuri. Termasuk pada anak-anak kita. Anak kita adalah nikmat dari Allah yang sudah selayaknya kita syukuri. Maka mengekspresikan rasa syukur itu kepada anak, ini akan menjadi dasar dari semua pendidikan, termasuk penanaman nilai-nilai tauhid yang menjadi tema kita hari ini. Jadi dasarnya di atas semuanya adalah bahwa anak-anak kita hadir ke dalam kehidupan kita dengan rasa syukur dari kita. Nah, jadi di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan awal bahwa tidak mungkin sukses pendidikan tauhid atau apapun yang akan diajarkan orang tua kepada anak kalau kemudian tidak ada suasana syukur dari orang tua yang bersyukur kepada Allah akan anugerah yang diberikan Allah kepadanya berupa berbagai karunia termasuk anaknya, sampai kemudian gitu ya, rasa syukur itu apakah diekspresikan kepada sang anak gitu ya. Apakah anak tahu bahwa orang tuanya menganggapnya sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga yang disyukuri gitu ya. Ini yang kemudian perlu menjadi evaluasi kita semua. Mau mengajarkan apapun akan gagal kalau tidak dilandasi dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi ya, anak-anak ini tidak akan mampu untuk menerima semua pengajaran kita kalau kemudian kita belum menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah akan kehadirannya, dan juga kita belum mengekspresikan rasa syukur itu kepada mereka. Kita tahu bedanya orang yang bersyukur, orang yang tidak. Orang bersyukur itu positif, orang bersyukur itu antusias, orang bersyukur itu optimistik gitu ya, itu cirinya. Yang pertama, orang bersyukur itu positif, maka dia memandang anugerah anak ini dengan sangat positif. Masya Allah nak, kehadiranmu adalah anugerah bagi kami, kehadiranmu adalah nikmat bagi kami, kehadiranmu yang akan kemudian menjadi penghias hari-hari kami di dunia dan menjadi penyelamat kami di akhirat. Karena melalui lisanmu itu nak, kelak akan terluncur doa-doa. Yang dengan doa-doa itu, kami di akhirat akan diselamatkan Allah, diampuni dosa kami, bahkan dinaikkan derajat kami. Dengan anggota tubuhmu yang beramal, sedangkan amal soleh itu dari hasil yang kami didikkan kepadamu, maka pahala akan mengalir terus tanpa henti kepada kami. Itu. Jadi, dia positif memandang anaknya. Dia optimistik memandang anaknya. Dia menjadi sangat antusias ketika melihat anaknya gitu. Itu tandanya dia bersyukur kepada Allah. Jadi ada ekspresi yang dilihat oleh anak bahwa dia itu disyukuri. Kita tersenyum kepadanya, kita memeluk, kita mendekap, kita menimang, kita mengelus-elus, kita menciumi gitu ya. Kita mendendangkannya, kita
Itu bagian dari ekspresi yang harus ada karena kita memang menjadi orang yang bersyukur kepada Allah terkait dengan kehadirannya, gitu ya. Jadi ini prasyarat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin untuk bisa menanamkan apapun kepada anak kita sebelum kita betul-betul menempatkan anak kita, betul-betul memposisikan anak-anak kita sebagai nikmat Allah yang sangat agung yang harus kita syukuri. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Mensyukuri Allah di dalam anugerah dalam soal anak ini yang akan menjadi dasar dari semua pengajaran. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Karena memang orang yang bersyukur kepada Allah hakikatnya dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Karena dengan begitu Allah Subhanahu wa taala syukur itu akan diluapkan, dianugerahkan kepadanya berupa tambahan nikmat yang semakin besar. Anak yang disyukuri akan ditambah kenikmatan melalui anak itu untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang merasa disyukuri akan juga melihat kita sebagai orang tua untuk disyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah punya bapak yang baik. Alhamdulillah punya ibu yang baik, gitu ya. Itu akan tumbuh di dalam perasaan anak kalau kita terlebih dahulu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas kehadiran mereka. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini basic value-nya. Sebelum kita mendidik anak kita dengan apapun, kita perlu memasang sikap syukur ke dalam diri kita, sikap yang sangat positif, sikap yang sangat antusias, sikap yang sangat optimistik tentang anak-anak kita, bahwa mereka adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ini tentang rasa syukur. Karena syukur itu tidak sia-sia, karena syukur itu kembali kepada kita. Dan barang siapa ingkar kepada Allah, maka Allah juga tidak membutuhkan apapun dari hamba. Jangan kamu kira rasa syukurmu itu sesuatu yang akan memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tidak berhajat pada apapun yang ada di alam semesta ini. Allah itu ghani. Allah itu maha kaya. Gitu ya. Tidak membutuhkan kepada hambanya. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah juga maha terpuji tanpa pujian dari manusia. Ghaniyun hamidun. Hamidun itu menunjukkan bahwa antara rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan memuji Allah. Tetapi hatta Allah Subhanahu wa taala tidak dipuji oleh kita dalam rangka rasa syukur kepadanya atas anak-anak kita, maka sesungguhnya Allah itu maha terpuji dengan sendirinya, tidak memerlukan pujian dari siapapun, dia tetap akan terpuji. Al-Hamid. Ini juga yang menjadi pelajaran bahwa di dalam rasa syukur kita itu untuk menjaga nikmat, gitu ya. Kita harus selalu mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bermudah-mudah bersenang hati ketika mendengar pujian orang tentang anak kita. Wah ganteng ya, wah pinter ya, wah keren ya, wah. Jangan itu menjadikan ujub. Apalagi kemudian mengatakan siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong ibunya. Tidak. Ayat ini memberi pengajaran kepada kita bahwa hendaknya semua itu, pujian itu dikembalikan kepada Allah dengan mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini juga yang akan menjaga anak kita dari al-ain, dari penyakit kedengkian dari orang, dari mata yang jahat, yang di dalam hatinya mendoakan keburukan, gitu ya. Karena tidak semua orang yang memuji itu betul-betul memuji untuk mengapresiasi. Ada orang yang memuji untuk menutupi kepahitan di dadanya dengan mengatakan, kok aku tidak punya anak yang seperti anakmu, gitu ya. Kok anakku tidak seganteng anakmu, kok, dan lain sebagainya, yang itu rawan sekali menimbulkan apa yang disebut sebagai bahaya ain. Nah, bahaya ain pada anak kita itu akan berlipat bahayanya kalau kita kagum pada diri kita. Kalau kita tidak mengembalikan itu kepada Allah. Satu-satunya cara untuk menjaga anak-anak kita dari ain itu, ya mungkin ada yang belum tahu. Pengertian ain itu
Kalau saya sederhanakan dari penjelasan para ulama adalah dua. Satu, mata yang dengki. Kedua, ketemu doa mustajab. Ya kadang-kadang ada orang yang sedang dengki sekaligus doanya mustajab gitu ya. Kalau kita baca cerita di Suratul Kahfi itu, dua orang petani, dua orang pemilik kebun itu, yang satu pamer dengan kebunnya yang luar biasa, sementara yang satu kebunnya biasa-biasa saja, lalu merasa direndahkan, maka dia kemudian mengucapkan satu kalimat yang membuat kebun saudaranya ternyata lenyap musnah pada pagi harinya, tidak bersisa apapun. Itu penjelasannya karena yang pertama ya dia jengkel, madlum gitu ya, doanya mustajab, ya sudah gitu ya, maka akan terjadi yang demikian. Maka kuncinya melindungi diri kita dan anak-anak kita dari kedengkian dan mata yang jahat gitu ya. Itu selain kita selalu berdoa kepada Allah, u'iduka atau u'iduki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli aini lammah, itu doa yang sangat baik gitu ya. Kalau kita sedang bepergian, kalau kita sedang mengajak anak kita ke suatu urusan, kira-kira anak kita akan bertemu dengan orang lain gitu ya, atau bertemu orang ramai, atau bahkan ketika anak-anak kita tinggalkan di rumah gitu ya, itu doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca. O'iduka atau o'iduki, tergantung anak laki-laki atau perempuan gitu ya. Bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna aku memohonkan perlindungan untukmu, min kulli syaitanin, dari semua syaitan, wa hammatin, dan juga binatang yang berbisa berbahaya, wa min kulli aini lamah, dan dari setiap mata yang jahat, yaitu mata ain yang kemudian jahat ini yang tadi menyimpan dengki sekaligus doanya mustajabah. Nah, satu-satunya cara berlindung adalah dengan menjadikan yang terpuji atas semua ini adalah Allah. Kok ganteng sih? Masya Allah la quwata illa billah. Kok pinter sih? Masya Allah la quwata illa billah. Semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai kita menepuk dada, hatta di dalam hati, batin, jangan. Oh iya dong, siapa dulu bapaknya? Oh iya dong, siapa dulu ibunya? Subhanallah, ini akan menjadi bahaya bagi anak-anak kita kalau kita tidak mengembalikan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menisbatkan kembali nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat penting untuk kita fahami, untuk kita mengerti. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dikala memberikan pengajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Perhatikan bahwa Luqman mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anaknya dengan sangat sederhana, dengan sangat to the point, dengan sangat penuh hikmah. Jadi setelah rasa syukur yang luar biasa, anak kita mengetahui bahwa kita mensyukuri kehadirannya, maka menjadi sangat mudah bagi kita untuk berbicara kepadanya tentang tauhid. Di antaranya dikatakan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Di sini ada isim tasghir, bukan ya bani, bukan wahai anakku semata-mata, tetapi ya bunayya, wahai anakku tersayang. Jadi ini sudah menunjukkan apa yang tadi kita bahas di awal, bahwa Luqman ini terhadap anaknya ini penuh rasa syukur. Di antaranya penuh rasa syukur itu ditunjukkan dengan panggilan yang sangat baik, panggilan yang sangat lembut kepada anaknya. Jadi tidak dengan panggilan kasar, panggilan jelek, julukan yang rusak, bukan. Tapi panggilan yang sangat lembut, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Nah, kita perlu membiasakan mulai memanggil anak-anak kita itu dengan kelembutan, dengan panggilan sayang, dengan satu ekspresi yang menunjukkan kita sangat mencintai mereka. Tanda bagian dari rasa syukur itu, ya bunayya. Kata Luqman, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kalian mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu sebuah kezaliman yang besar. Ini to the point sekali. Jangan mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Bagaimana penjelasannya? Tentu selalu gitu ya, kalau kita mau menjelaskan ke uluhiyah Allah,
haknya Allah untuk diibadahi oleh hamba-hambanya dengan tidak dipersekutukan dengan siapapun, maka kita akan mendasari penjelasan itu dengan rububiyah Allah, atau memahamkan anak bahwa Allah adalah Rabb kita satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita, yang memiliki dan menguasai kita, gitu ya. Inilah Allah. Jadi kenapa Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun adzim? Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sederhana, yaitu kalau Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, yang mengatur segala urusan, yang memiliki kita semua, kenapa kita menyembah selainnya? Kalau sampai kita menyembah selain Allah, padahal Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur segala urusan, yang memiliki, yang menguasai, yang memberi rizki, gitu ya, maka ya tidak bisa tidak, la budda, dia adalah ilah. Kalau sampai kita menyembah bukan kepada yang mencipta, yang memelihara, yang memberi rizki, yang mengatur segala urusan ini, maka kita sedang melakukan kezaliman yang besar. Apa itu zalim? Zalim itu kebalikan dari adil. Kalau adil, wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka yang disebut sebagai zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya tidak pada tempatnya kalau bukan Allah yang disembah, padahal Allah yang telah menciptakan. Ya tidak pada tempatnya kalau bukan kepada Allah kita berbakti, padahal Allah yang memberi rizki. Ya tidak pada tempatnya kalau bukan kepada Allah kita mengabdi, padahal Allah yang mengatur segala urusan kita. Ya tidak pada tempatnya kalau bukan kepada Allah kita berketaatan, beramal soleh, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan semua anugerahnya kepada kita, memelihara kita, mengatur segala urusan kita. Jadi inna syirka la dzulmun adzim. Pesan tauhidnya menjadi sangat jelas. Kalau Allah adalah Rabb, maka dia adalah ilah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat bisa mengembangkan alur ini, yakni bahwa Allah sebagai Rabb, maka dialah ilah. Ini inti kurikulum dari yang sederhana yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sangat mudah dikembangkan Bapak Ibu. Kita bisa bicara tentang hidungnya, kita bisa bicara tentang mulutnya, kita bicara tentang penciptaannya, kita bisa bicara tentang makanan yang dinikmatinya, rezeki yang dia dapatkan dari Allah. Kita bisa bicara pada tanda-tanda kebesaran Allah di segenap tubuhnya. Kita bisa bicara pada tanda-tanda kebesaran Allah dalam rezeki yang datang kepadanya. Kita bisa bicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah yang mengatur semuanya. InsyaAllah itu ya. Itu adalah penanaman tauhid yang kemudian dirumuskan oleh Luqman, yaitu kalau Allah adalah Rabb, maka dia adalah ilah. Kalau Rabb tidak dijadikan ilah, maka itu adalah kezaliman yang besar. Itu inti materi kurikulum tauhid yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, dan kita bisa mengembangkannya, membreakdownnya menjadi hal-hal yang menarik untuk berdiskusi dengan anak kita. Nak, lihat nak, Masya Allah, matamu indah sekali. Hanya 2 bola kecil dimasukkan ke dalam lubang di wajahmu, tetapi melalui 2 bola kecil itu Allah menjadikanmu bisa melihat alam semesta yang sangat indah. Kamu bisa melihat pepohonan, kamu bisa melihat hewan-hewan, kamu bisa melihat gedung-gedung, kamu bisa melihat langit, kamu bisa melihat matahari dan bulan serta bintang-bintang. Kamu bisa melihat semua, melihat ayah, melihat bunda, melihat kakek, melihat nenek. Kamu bisa melihat buah-buahan, kamu bisa melihat, dan semuanya dianugerahkan Allah. Mata itu hanya Allah yang bisa menciptakannya, membuat engkau bisa menatap semua hal. Bayangannya ketika terkena cahaya masuk ke dalam matamu, diolah oleh matamu, dikirimkan ke otak, lalu kamu bisa menggambarkannya dengan begitu presisi, dengan begitu tepat. Itulah matamu yang indah. Kalau Allah yang menciptakan matamu, layakkah kita gitu ya, menggunakan mata ini untuk menyembah selain Dia, untuk mengabdi, berbakti kepada selain Dia? Masa kita beribadah kepada
yang tidak menciptakan mata kita? Hidungmu nak, Masya Allah. Begitu sederhana, gitu ya. Hanya sebuah gundukan yang dihiasi 2 lubang. Dan lubangnya Allah taruh di bawah, penuh hikmah. Karena kalau taruh di atas, kalau hujan repot. Dari lubang kecil itu, Allah memasukkan udara. Udaranya dimasukkan ke tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru, nak. Di dalam paru-parumu udara itu diolah, nak. Dititipkan melalui berkas-berkas kecil bernama alveoli. Dititipkan masuk ke dalam darah, lalu oleh darah, ketika darah dipompa oleh jantung, diedarkan ke seluruh bagian tubuhmu untuk menjadi daya kehidupan bagi seluruh tubuhmu, agar setiap sel di dalam dirimu itu bernafas dan hidup. Masya Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, nak. Ini bicara tentang penciptaan misalnya. Telinga juga begitu, gitu ya. Kaki, tangan, semua anggota badan anak kita, kita bisa berbicara kepadanya tentang tauhid. Belum lagi rizkinya, karena Allah adalah yang memberi rizki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadamu bubur ini. Bubur ini berasal dari biji-biji beras. Biji-biji beras ini berasal dari tempat yang sangat jauh, ditanam oleh petani-petani yang tidak kita kenal, disiangi rumputnya, ditebar pupuknya, ditadah hujannya, dirawat sedemikian rupa, gitu ya. Kemudian dipanen, dikeringkan, digiling, dan entah sudah lewat berapa tangan, sudah lewat berapa orang, gitu ya, di akhirnya sampai ke sini menjadi makanan. Semua itu Allah yang mengatur sehingga dia bisa menjadi rizki bagimu. Kita bisa bicara semua hal tentang rizki dan hubungannya dengan tauhid kepada anak. Baru nasinya, belum tempenya, gitu ya. Bagaimana dia ditanam di Amerika oleh para petani, gitu ya, datang ke Indonesia sebagai barang impor melalui samudera yang luas, gitu ya, berbulan-bulan. Kita selalu bisa bicara tentang rizki yang dinikmati oleh anak-anak kita kepadanya. Atau kita bisa bicara tentang pengaturan yang diberikan Allah kepada hidup kita. Di dalam perut ibumu, nak, kamu tinggal selama 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Apa exactly? Enggak, 9 bulan 10 hari itu kan. Kalau diuraikan ya, kalau orang Jawa kan menjadi 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Sangat ajaib gitu ya Allah. Kemudian atur kehidupanmu di sana, di dalam rahim yang gelap, tertutup oleh lapisan-lapisan. Tetapi di sana kamu dihidupkan oleh Allah, gitu ya. Ditumbuhkan dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi idham, idham dibungkus dengan lahm, kemudian kamu menjadi bentuk yang begitu indah. Diciptakan dengan diberi rizki oleh Allah bahkan sejak dalam kandungan itu melalui ibu, gitu ya. Apa yang dimakan ibu, saripatinya Allah berikan kepadamu di dalam kandungan. Tabarak Rahman. Kita bisa bicara apapun tentang tadbir atau pengaturan Allah kepada hidup kita, tentang tauhid dengan bingkai tauhid kepada anak-anak kita. Kita misalnya juga mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan tauhid kepada anak. Misalnya beliau memanggil pada suatu hari Ibnu Abbas, ya gulam, u'allimuka kalimat, wahai anak kecil tersayang, kemarilah akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan kalimat ini ternyata dihafal betul oleh Ibnu Abbas sampai dia usia dewasa. Dan diriwayatkan untuk kita, gitu ya. Kalimatnya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas itu indah sekali. Apa yang pertama disampaikan Nabi SAW itu? Ihfadillaha yahfadka. Wahai anakku tersayang, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalimat yang sangat mendalam. Apa anak kita faham? Tidak apa-apa, ajarkan saja. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maknanya kalau engkau menjaga hak-haknya Allah pada dirimu, yaitu untuk beribadah dan tidak mensekutukannya dengan siapapun, maka Allah akan menjagamu dan seluruh urusan. Ihfadillaha
tajidhu amamak atau tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah itu berada di hadapanmu. Maknanya berada di hadapan untuk mengawasimu, untuk mencatat amal perbuatanmu, untuk mendengarmu, gitu ya, untuk menjawab doa-doamu. Masya Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau kamu jaga Allah maka engkau akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Ihsan dalam beribadah itu kan begitu. Senantiasa seakan melihat Allah. Kalaupun tidak merasa melihat Allah maka yakin bahwa Allah melihatnya. Gitu. Tajidhu tujahak. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Apabila kamu minta sesuatu, maaf saya terlewat. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Diminta sesuatu kepada Allah. Itu kan tauhid banget gitu ya. Mintalah sesuatu kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Gitu. Itu yang disampaikan Nabi SAW. Masih ditambah lagi kalimat yang mungkin ini kalau saya membayangkan Ibnu Abbasnya sudah di atas 7 tahun ya, diajari oleh Rasulullah kalimat-kalimat yang sebegitu luar biasa filosofis dan mendalam. Gitu ya. Apabila seluruh penduduk langit dan bumi bersekutu untuk memberikan satu kemanfaatan kepadamu, gitu ya, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang sudah tertulis di sisi Allah. Dan apabila seluruh penduduk langit dan bumi bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah. Gitu ya. Maka semua takdirmu sudah diatur oleh Allah, ditulis oleh Allah, gitu ya. Pena telah kering dan pena telah diangkat dan suhuf atau lembaran-lembaran takdirmu sudah kering. Kan ini mengajarkan seluruh bagian dari keimanan ya kepada seorang anak tabaraka rahman. Itu kompleks. Mungkin kalau anak kita sudah masuk usia yang next level, tahap berikutnya di atas 7 tahun. Tapi kalau anak kita masih di bawah 7 tahun, kita bisa melihat tadi pola yang kemudian ada di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Luqman, yaitu pada intinya adalah kalau Allah adalah Rabb, maka dia adalah ilah. Gitu. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana cara memperkenalkan Allah itu ya dengan mengajarkan doa, dengan mengajarkan adab, gitu ya. Misalnya ketika satu hari ada seorang anak, gitu ya, sedang ikut makan bersama orang-orang dewasa di sisi Rasulullah SAW. Maka beliau mengajari anak itu, ya ghulam samillaha, nak, gitu ya, ayo sebut nama Allah sebelum kamu makan. Wa qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, gitu ya. Wa qul mimma ladaika, dan makanlah mulai dengan apa yang ada di dekatmu. Masya Allah. Dimulai dengan samillah, ayo sebut nama Allah, nak. Sebut nama Allah yang telah memberikan rizki ini kepada kita. Sebut nama Allah yang telah menakdirkan kita untuk bisa makan bersama-sama. Sebut nama Allah yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, rizkinya kepada kita dengan jalan yang sangat rumit dan tidak mudah sehingga dia sampai ke sini dalam bentuk nasi, dalam bentuk roti, dalam bentuk apapun yang ada di depan kita. Sebut itu kepada anak-anak kita untuk menanamkan tauhid, gitu ya. Akan berbincang di kala makan, gitu ya. Kalau kita selama ini diajari table manner dan makan ala orang Jawa itu kan kalau bisa silent, gitu ya. Tetapi kita mendapati dalam sunnah ternyata termasuk kebaikan makan itu berbincang, dalam arti berbincang yang ma'ruf, yang baik. Dan termasuk berbincang yang baik adalah berbincang untuk mengingatkan akan nikmat Allah. Saling mengingatkan akan nikmat Allah untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Dan itu bisa kita lakukan kepada anak-anak kita. Seperti Rasulullah mengucapkan samillah, ayo sebut asma Allah. Nah, ini kan kesannya beda ya. Dengan kalau kita ngomong, ayo berdoa dulu.
ayo berdoa dulu. Kalimat ayo berdoa dulu itu tidak menunjukkan rasa yang kuat untuk bergantung kepada Allah langsung. Seakan-akan berdoa itu beban, gitu. Tapi kalau kita seperti Rasulullah SAW tadi, sebut nama Allah. Kenapa kok sebut nama Allah? Karena Allah yang mengaruniakan semua rizki ini. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu menganggap, alah mau makan aja repot, sampai berdoa segala, nyusahin. Kenapa? Karena tidak dihayati doa itu sekedar sebagai sebuah kewajiban. Sedangkan yang perlu kita lakukan adalah membuat anak kenal Allah. Makanya Rasulullah menggunakan kata-kata samillah. Sebutlah nama Allah, nak. Bukan, ayo berdoa. Enggak, gitu ya. Karena kalimat ayo berdoa itu tidak bisa dengan mudah dihayati bahwa Allah yang mengaruniakan ini, maka kita menyebut-nyebut Allah dalam berdoa untuk apa? Untuk menunjukkan rasa syukur. Itu terlalu ribet kan logikanya untuk anak. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan samillah, sebutlah nama Allah, nak. Loh, anak itu menjadi bertanya-tanya, kenapa sebut nama Allah? Karena Allah yang menganugerahkan ini semuanya kepada kita. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang pilihan kata itu penting, gitu ya. Kita maksudnya mau baik, gitu. Ayo berdoa, apalagi kita muka galak, gitu ya. Maka tidak akan terhayati. Tauhid itu tidak akan terhayati dengan kita memaksa dia berdoa dengan muka galak, gitu ya. Tetapi kalau tadi kalimatnya seperti kalimat Nabi SAW, samillah, nak, sebut nama Allah. Atau penghayatannya seperti yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas tadi, gitu ya. Ihfadillah, yahfadka. Nak, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, tajidhu tijahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Itu kan penuh penghayatan, gitu ya. Nah, ini yang kita kadang-kadang tidak sabar untuk mengambil atau memilih kalimat-kalimat yang bisa membuat anak-anak kita itu menghayati dan memahami apa-apa yang kita sampaikan, tidak sekedar menjalankan apa yang kita perintahkan. Berdoa. Dan lain sebagainya. Jadi, Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita inspirasi dari kata-kata Luqman, yaitu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Pada intinya kita harus memahamkan anak kita kalau sampai kita mempersekutukan Allah itu kezaliman, tidak pantas, tidak selayaknya, aneh. Wong Allah yang mencipta kita, memelihara kita, mengatur segala urusan kita, memberi rezeki kita, kok kita nyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini PR yang harus kita selalu tanamkan kepada anak kita adalah inti kalimat ini. Allah Rabb, maka dia ilah. Kalau dia bukan ilah, maka kita zalim, gitu ya. Itu inti dari kalimatnya Luqman di dalam suratul Luqman ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam surah Luqman kemudian ada satu selingan. Tapi penting, selingan yang selalu memang mengiringi perintah bertauhid kepada Allah itu tentang berbakti kepada orang tua. Seakan-akan di ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menanamkan pelajaran tauhid yang benar kepada anak-anak kita kalau tidak diikuti dengan kita berbakti pada orang tua kita. Orang tua kita sendiri, gitu ya. Kepada kakek dan nenek dari anak kita itu kayaknya tidak ada hubungannya itu, tapi ternyata sangat terkait. Kalau kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kita, gitu, kakek nenek dari anak-anak ini, maka insya Allah, gitu ya, pendidikan yang kita ajarkan kepada mereka itu lebih kuat. Nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada mereka itu akan lebih kokoh kalau anak-anak kita melihat kita berbakti kepada kedua orang tua kita sendiri. Anak-anak kita melihat contoh. Sering dikatakan anak-anak itu lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Kalau dia bisa melihat keindahan bakti kita sebagai orang tuanya kepada orang tua kita, gitu ya. Anak-anak kita itu melihat kita itu ya sebagai anaknya orang tua kita, anaknya kakek dan nenek mereka, berbakti kepada mereka, itu akan menambah keindahan di dalam hati mereka bahwa mereka nyambung fitrahnya. Oh, inilah orang yang mengesahkan Allah, maka dia menjadi orang yang paling hormat kepada orang tuanya. Inilah orang yang mengesahkan Allah, maka dia baik hati kepada orang tuanya. Dan anak ini melihat contoh, maka demikian pula aku nanti kalau sudah besar akan memperlakukan orang tuaku sedemikian itu.
semulia itu, seterhormat itu. Tabarakallah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini ringkasnya adalah betapa pentingnya kemudian tersambungnya tauhid itu dengan birrul walidain, gitu ya. Dan itu yang akan dilihat anak-anak kita. Apakah kita yang mengajarkan tauhid kepadanya itu ya, punya akhlak mulia kepada orang tua kita, punya kebajikan kepada orang tua kita, punya bakti kepada mereka. Karena Allah begitu banyak meletakkan di dalam Al-Quranul Karim itu, begitu bicara tentang tauhid, maka yang dibicarakan berikutnya adalah birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan, kata Allah, supaya kalian janganlah menyembah kepada selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa teriring antara tauhid dengan berbakti pada orang tua. Jadi ya ini kayaknya nggak ada hubungannya, tapi betul-betul berhubungan. Termasuk tadi rasa syukur, basic value pertama. Basic value berikutnya adalah birrul walidain. Ketika kita birrul walidain, gitu ya, maka itu akan mempermudah pengajaran yang kita lakukan pada anak-anak kita. Clear ya? Jadi ternyata kiatnya itu, tipsnya itu, kalau kita menunjukkan birrul walidain kepada kedua orang tua kita, itu akan memudahkan pengajaran tauhid yang kita berikan kepada anak-anak kita. Masya Allah. Hatta orang tua kita bukan mukmin, hatta orang tua kita kafir, lalu kemudian bahkan dia memaksa kita untuk mengikuti keyakinannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati mereka berdua dalam soal mempersekutukan Allah, tetapi gitu ya, tetaplah bersahabat dengan mereka di dunia dengan baik. Ini Kak dialami oleh teman-teman saya gitu, misalnya yang menikah dengan muslimah di Jepang, kemudian mertuanya masih masih kafir gitu ya, dan dia cerita, aduh saya ini gimana ya caranya didik anak saya gitu ya. Neneknya itu tiap hari ngajakin anak saya makan daging babi, terus bilang sama anak saya, yang penting ayah kamu nggak tahu gitu ya. Aduh subhanallah gitu ya, tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana kemudian tetap menunjukkan bakti kepada orang tua gitu ya, tapi bisa menegakkan nilai kepada anak-anak. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini yang kadang-kadang dilupakan. Tauhid itu tidak berdiri sendiri. Dalam arti ada pemahaman penting yang menyokong tauhid bagi seorang anak, yaitu seperti yang diungkapkan Luqman, ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Dalam ayat ini dikatakan, wahai anakku tersayang, kata Luqman, sesungguhnya apabila ada sesuatu seberat biji darah, seberat biji kecil tersembunyi di dalam batu, atau di penjuru langit entah di mana, atau di kedalaman bumi entah lapisan keberapa. Maksudnya tidak ada makhluk yang tahu, tidak ada makhluk yang melihatnya. Ya'ti bihallah, maka Allah pasti mengetahui dan akan mendatangkan balasannya. Artinya apa teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah yang dimaksud dengan muraqabatullah, yang juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita, mengiringkan tauhidnya. Jangan cuma meyakini Allah itu yang menciptakan, memelihara, memberi rizki, mengatur segala urusan, tapi mereka juga harus menghayati betul-betul bahwa Allah itu dekat, maha mengawasi, dan maha memberikan balasan amal. Ini yang penting untuk menjadi catatan kita sebagai orang tua. Seakan-akan kita diajari Allah untuk bicara kepada anak-anak kita, nak, gitu ya, tentang muraqabatullah ini, nak, seandainya itu kamu mau berbuat baik, lalu tidak ada yang melihat kamu,
Sekecil atau sebesar apapun perbuatan baik itu, nggak ada yang lihat kamu. Misalnya ayah nggak bisa lihat, nggak bisa muji kamu, ibu nggak bisa lihat, nggak bisa tepuk tangan buat kamu, teman-teman nggak lihat, nggak bisa kemudian mengagumi kamu, guru ustadzah kamu nggak lihat, sehingga nggak bisa mengapresiasi kamu gitu ya. Tapi kalau kamu yakin itu baik, nak, lakukan. Kenapa? Karena Allah lihat, nak. Kalau Allah lihat, Allah pasti akan berikan balasan terbaik buat kamu. Dan yang namanya balasan dari Allah atas kebaikan itu lebih baik daripada senyuman ayah, lebih baik daripada pujian ibu, lebih baik daripada kekaguman teman-teman, lebih baik daripada apresiasi dari guru. Subhanallah. Itu yang harus dilakukan. Sebaliknya, nak, kalau kamu hendak berbuat buruk, kemudian kamu merasa tidak ada yang melihat, maka seakan-akan gitu ya. Karena tidak ada yang melihat, kamu merasa bebas, jangan. Karena Allah melihat, nak. Kalau Allah melihat, maka Allah juga akan mendatangkan balasan. Meskipun ibumu nggak lihat, nggak bisa jewer kamu, bapakmu nggak lihat, nggak bisa memarahi kamu, gitu ya, teman-teman nggak lihat, nggak bisa mencibir kamu, ustadzah nggak lihat, nggak bisa negor kamu. Tetapi kalau Allah lihat, maka Allah pasti punya balasannya untukmu. Dalam muraqabah ini juga kita perlu memahami, menanamkan kepada anak-anak kita bahwa yang membalas amal perbuatan itu Allah, bukan kita, bukan bapak ibunya. Maka penting untuk menjelaskan bahwa setiap hadiah, reward, ataupun setiap hukuman, punishment yang kita berikan pada mereka itu cuma latihan kecil, nggak ada apa-apanya dan semuanya berasal dari Allah. Contoh, nah nanti kalau sudah hafal juz 30 kita liburan ya ke Bali ya. Menjanjikan itu boleh, tetapi penjelasannya harus betul, gitu ya. Tapi akan lebih baik tanpa menjanjikan, misalnya dia hafal juz 30, lalu kita belikan sepeda baru, kemudian katakan, nak, mohon maaf ya nak ya, ayah hanya bisa belikan sepeda ini untukmu, dan ini pun bukan dari ayah, ini dari Allah. Dan hadiah ayah ini hanya rasa syukur kepada Allah. Adapun nanti yang akan diberikan oleh Allah kepadamu karena kamu menjadi ahlul Quran, karena kamu menjadi penghafal Quran, jauh lebih indah dari semua yang bisa ayah berikan. Jauh lebih indah dari semua yang bisa ibu berikan. Gitu ya. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana anak tertanamkan bahwa yang membalas, yang akan memberi ganjaran, reward maupun punishment kepada dia terkait semua perbuatannya bukan bapak ibunya, bukan kita. Yang mengawasi dia di setiap kesehariannya bukan kita, tapi Allah. Nah, bapak dan ibu gak bisa ngelihat kamu 24 jam, gak bisa ngawasi kamu 24 jam, gak bisa bantuin kamu 24 jam, enggak. Allah yang bisa. Makanya bapak dan ibu titipin kamu sama Allah, kamu tetaplah taat kepada Allah di setiap keadaan. Gitu ya. Jadi ini namanya muraqabatullah. Kurikulum kedua yang sangat penting tadi sesudah kurikulum pertama adalah tauhid, dan ini tidak bisa berdiri masing-masing karena memang tauhid konsekuensinya adalah salah satunya memahami muraqabatullah, memahami pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu bertanya-tanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Nabi SAW bersabda, murru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, seakan-akan saya itu bertanya, kok baru setelah 7 tahun diperintahkan sholat? Sebelum 7 tahun disuruh ngapain? Gitu. Tampaknya ini terjawab di surah Luqman ini bahwa sebelum memerintahkan mereka untuk sholat, sebelum membiasakan mereka untuk ibadah-ibadah, kita perlu membereskan 2 kurikulum dasar ini, yaitu tauhid dan muraqabatullah. Jadi antara 0 sampai 7 itu udah uplek-uplek, ngobrolnya itu tentang tauhid terus sama anak. Mengenalkan Allah sebaik-baiknya kepada anak. Memahamkan tentang bahwa kalau Allah yang menciptakan, ya harus Allah yang kita sembah. Kalau Allah yang memberi rezeki, ya harus Allah yang kita sembah. Dan seterusnya kepada anak-anak kita. Ini berat kurikulum ini. Makanya diberi waktu yang panjang. Sampai 7 tahun baru kemudian ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kurikulum berikutnya di Luqman baru tentang ibadah. Tapi setelah apa? Setelah beres yang namanya tauhid dan
muraqabatullah ini. Nggak perlu tergesa-gesa. Wah, anak saya kok 5 tahun kok belum mau sholat. Nggak apa-apa, belum menjadi hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Nanti pun diperintahkan dia setelah usia 7 tahun. Di usia itu main oke, seneng-seneng oke, playing oke, having fun oke. Yang terpenting adalah bagaimana mereka memahami tadi tauhid dan muraqabatullah, bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah melihat, dan ini nanti akan membentuk akhlak-akhlak dasarnya, jujurnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, muraqabatullah baru ibadah. Dan nanti kalau kita sudah mengajarkan ibadah kepadanya, mengajarkan salat kepadanya, maka aqimis shalah, tidak sekedar if'alis shalah, lakukan salat. Nah, enggak. Tegakkan salat, tegakkan beserta semua nilai-nilainya. Nah, tegakkan salat beserta semua nilai-nilainya. Orang sholat itu tidak berkeluh kesah lagi kikir. Orang yang sholat itu pasti takut kepada Allah. Orang yang sholat itu pasti mencegah dirinya dari keji dan mungkar. Orang yang sholat itu pasti orang yang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Lalu dia tegak untuk wa'mur bil ma'rufi, beramar ma'ruf, wanha 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Itu pasti. Itu konsekuensi dari sholat pun. Itu dari ibadah. Jadi ibadah pun sebenarnya kan manifestasi dari tauhid tadi yang kita sebut di dalam surah Ibrahim, bahwa dia adalah batang yang tegak menjulang ke langit, gitu ya. Ekspresi dari tauhid yang paling mendasar, yaitu dalam bentuk amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti semuanya berujung pada berbuah akhlak dan adab yang mulia, seperti juga yang disampaikan oleh Luqman, yaitu wala tusa'il khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa khashid fi masyika wa ghadud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu akhlak dan adab, itu ya, yang menjadi buah dari tauhid yang berakar menjulang dengan ibadah sampai berbuah menjadi akhlak dan adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak biasanya adalah satu nilai-nilai universal yang mendasar di dalam diri seorang manusia, seperti kejujuran, ketawaduan, gitu ya, seperti sifat-sifat syaja'ah, keberanian dan lain sebagainya. Itu watak, ya, akhlak yang ada dalam diri manusia. Sedangkan adab adalah ekspresinya. Ekspresi dari akhlak itu dalam pergaulannya itu disebut sebagai adab. Jadi adab itu, ya, kalau digambarkan oleh Luqman dalam ayat tadi adalah waqsid fi masyika waqdud min sautik, sederhana dalam berjalan, gitu ya, menahan sebagian suara. Dia menjadi orang yang tidak angkuh di dalam berperilaku di tengah manusia, dan dia tidak menjadi orang yang berteriak-teriak, kasar keras, tidak sopan di dalam berbicara, gitu ya. Ini semuanya akan menjadi buah dari iman, tauhid, tumbuh, berakar, mekar dalam dirinya, lalu berbuah manis berupa akhlak dan adab. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengantar perbincangan kita tentang menanamkan tauhid kepada anak kita. Mungkin saya tadi agak mengoreksi sedikit dengan menyebutkan bahwasanya yang pertama-tama tauhid itu fitrah, sudah ada dalam diri anak kita. Jadi tugas kita itu tinggal merawat, menumbuhkannya supaya menjadi tanaman iman yang akarnya teguh, batangnya menjulang ke langit, dan memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Dan kitalah orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang fitrah ini. Sebab kalau fitrah ini bijinya mati, tidak tumbuh menjadi tauhid yang paripurna, gitu ya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kita orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini ada promo donasi dari sedekah, ya, bahwa ada rumah tahfidz di Palestina
yang akan dibangun oleh kita semua, rakyat Indonesia di dalam perjuangan kita. Kita titipkan amanah untuk saudara-saudara kita di garis depan, yaitu di Palestina. Termasuk juga kita akan memberikan paket donasi untuk bantuan makanan untuk keluarga-keluarga saudara kita di Palestina. Bisa pakai donasi 75 ataupun 150 ribu dengan mengecek nanti di akunnya Sadaqah juga ya. Nomor rekeningnya bisa di BSM 7333 333 133, di BCA 4988 33 33 77, kemudian BNI Syariah 444 000 6364 gitu ya. Ini via Sadaqah, sponsor kita pada kajian kita kali ini yang selalu setia membersamai dakwah kita di mana-mana juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.